Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang tercipta dari mimpi basah Nabi Adam. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Sebagian ulama berpendapat Ya'juj dan Ma'juj berasal dari Siti Hawa. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan dari Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya mereka itu dari Adam, bukan Hawa. Hal ini terjadi karena Adam bermimpi basah, lalu spermanya bercampur dengan tanah. Kemudian Allah menciptakan Ya'juj dan Ma'juj dari sperma itu. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Hari Kiamat menjelaskan bahwa keterangan ini tidak ada dalilnya dan tidak ada penjelasan dari orang yang perkataannya wajib diterima Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Katsir, Ya'juj dan Ma'juj keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari garis keturunan Yafid, nenek moyang bangsa Turki. Dahulu mereka melakukan tindakan kerusakan di bumi dan menyakiti penduduknya. Kemudian Zulkarnain mengepung dan mengurung mereka di balik dinding penghalang yang dibuatnya. Mereka akan tetap berada di sana sampai Allah SWT mengizinkan mereka untuk keluar kepada manusia, sehingga terjadilah sebagaimana yang sudah kami paparkan dalam hadis-hadis, ujar Ibnu Katsir. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dari bangsa manusia. Manusia biasa, seperti anak-anak bangsa Turki lainnya yang bermata kecil atau sipit, berhidung kecil dan rambut mereka coklat muda sesuai bentuk dan warna mereka, tuturnya. Ada yang mengklaim bahwa di antara mereka bertubuh tinggi, laksana pohon kurma yang menjulang. Ada juga yang pendek seperti sesuatu yang hina. Bahkan di antara mereka ada yang memiliki dua telinga yang menutupi salah satunya dan merendahkan lainnya. Mereka memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak memiliki ilmunya dan mengatakan apa yang tidak ada dalilnya, kata Ibnu Katsir. Di dalam hadis disebutkan, sesungguhnya salah seorang dari mereka tidak akan mati sampai melihat 1000 orang dari keturunannya. Hanya Allah yang Maha mengetahui kesohihannya. Hadis yang diriwayatkan At-Tarbani dari Abdullah bin Amru disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Nabi Adam. Andaikan mereka dilepaskan, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati, kecuali setelah meninggalkan 1000 atau lebih keturunan. Sesungguhnya di belakang mereka ada 3 umat, Tawil, Taris, dan Mansik. Kisah Zulkarnain dan berita mengenai pembangunan dinding dari besi dan tembaga di antara 2 gunung sehingga menjadi satu dinding penghalang telah disampaikan Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Sementara Rasulullah SAW mengabarkan bahwa saban dari hari Ya'juj dan Ma'juj melubangi dinding penghalang antara mereka dengan manusia itu. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Hari Kiamat memaparkan sejumlah hadis yang menerangkan tentang upaya Ya'juj dan Ma'juj yang merubuhkan dinding itu. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Zainab bahwa Rasulullah SAW tidur di sisinya lalu beliau terjaga dalam keadaan wajah memerah seraya bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah, celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Sekarang dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj sudah dibuka seperti ini. Lalu beliau melingkarkan antara jari jemarinya. Dalam satu riwayat, beliau membentuk lingkaran 70 atau 90. Zainab berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa? Padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh. Beliau bersabda, ya jika keburukan merajalela. Hadis lain mengabarkan
Sesungguhnya Yajuj dan Majuj setiap hari melubangi dinding penghalang, sehingga ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, orang yang di atas mereka berkata, "Kembalilah, kalian akan meneruskan pembuatan lubang besok." Mereka pun kembali pada dinding itu dalam keadaan yang lebih kukuh dari sebelumnya, sehingga ketika masa mereka sudah tiba dan Allah hendak mengirimkan mereka kepada manusia, mereka pun melakukan pembobolan. Saat mereka hampir melihat sinar matahari, orang yang di atas mereka berkata, "Pulanglah, kalian akan melubanginya besok insya Allah." Orang itu mengucapkan insya Allah. Selanjutnya mereka kembali ke tempat itu dalam keadaan dinding penghalang seperti ketika mereka meninggalkannya. Selanjutnya mereka berhasil melubanginya dan keluar menemui manusia, lalu menghirup air, sementara orang-orang berlindung di balik benteng-benteng mereka. Yajuj dan Majuj melemparkan anak panahnya ke langit. Lalu anak panah itu kembali dalam keadaan di atasnya ada bentuk seperti darah. Mereka pun berkata, "Kita telah berhasil mengalahkan penduduk bumi dan kita dapat menguasainya penduduk langit." Beberapa saat kemudian, Allah SWT mengirimkan ulat di tengkuk mereka dan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Lebih jauh lagi Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang menjiwai Muhammad di tangannya, sesungguhnya para binatang melata di bumi menjadi gemuk dan mengucapkan terima kasih banyak atas daging dan darah Yajuj dan Majuj." Rasulullah SAW bersabda, "Yajuj dan Majuj turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Selanjutnya mereka menyelimuti manusia dan orang-orang berpaling dari mereka menuju kota-kota dan benteng-bentengnya, termasuk binatang ternak bergabung dengan mereka." Yajuj dan Majuj minum air bumi sehingga sebagian mereka ada yang melintasi sungai, lalu meminum airnya dan meninggalkannya dalam keadaan kering kerontang, sehingga orang setelahnya yang melintasi sungai itu berkata, "Dahulu di sini ada air." Ketika tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali di dalam kota dan benteng, Yajuj dan Majuj berkata, "Kami sudah menghabiskan penduduk bumi, yang tersisa adalah penduduk langit." Rasulullah SAW kemudian meneruskan, "Sesungguhnya seorang dari mereka mengacungkan tombaknya dan melemparkannya ke langit, lalu kembali lagi dalam keadaan berlumpuran darah sebagai ujian dan fitnah. Saat mereka dalam kondisi demikian, Allah SWT mengirimkan penyakit di leher mereka seperti ulat belalang yang keluar dari leher mereka. Akhirnya mereka pun mati tanpa terdengar suaranya. Lantas orang-orang muslim berkata, "Adakah orang yang mau menjual dirinya di jalan Allah untuk melihat apa yang dilakukan oleh musuh?" Rasulullah SAW meneruskan, "Tidak lama kemudian seseorang muncul dengan berharap mendapatkan pahala dan berkeyakinan bahwa dirinya pasti terbunuh. Orang itu pun turun dan menemukan Yajuj dan Majuj sudah tewas bergelimpang. Ia berkata, 'Wahai orang-orang muslim, aku sampaikan kabar baik bahwa Allah telah membinasakan musuh kalian.' Serta-merta mereka pun keluar dari kota dan benteng-benteng mereka seraya melepaskan binatang ternak mereka. Ternyata tidak ada makanan bagi ternak-ternak itu, kecuali daging-daging Yajuj dan Majuj. Mereka pun berterima kasih kepada kaum muslimin dengan sangat karena telah mendapatkan pakan yang sangat baik." Hadis riwayat Ahmad. Kisah keluarnya Yajuj dan Majuj di akhir zaman merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dua suku bangsa perusak ini kelak muncul jelang kiamat dan mereka dibinasakan Allah setelah dibunuhnya Dajjal. Yajuj dan Majuj adalah golongan manusia keturunan Yafid bin Nuh, nenek moyang bangsa Turki. Mereka tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Ada satu kisah menarik yang diceritakan dalam kitab Syarah Sulam. Dikisahkan Rasulullah SAW pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Yajuj dan Majuj karena saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka memakan rumput,
pohon, kayu bakar, dan manusia kanibal. Meski demikian, Yajuj dan Majuj tidak dapat memasuki 3 kota suci, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Muqaddas. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Apakah Yajuj dan Majuj menerima dakwahmu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Iqsa." Maka memanggil mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Untuk diketahui, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul ketika beliau menerima wahyu surat Al-Alaq pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Saat itu beliau berusia 41 tahun. Beliau menerima wahyu terakhir berupa surat Al-Maidah ayat 3 pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Jarak waktu antara turunnya wahyu pertama dan terakhir adalah 22 tahun, 22 bulan, lebih 22 hari. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sekilas ciri-ciri fisik kaum Yajuj dan Majuj ini. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad 271. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Pada ayat ini ditegaskan bahwa pada waktu keluarnya Yajuj dan Majuj, di waktu telah dekatnya saat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan dan hisab. Ketika tembok Yajuj dan Majuj dibuka, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Maka terbelalaklah mata kaum kafir karena terkejut, seraya berteriak dengan nada penyesalan, "Aduhai celakalah kami benar-benar lalai tentang kedatangan hari kebangkitan, sehingga kami tidak mempersiapkan diri. Bahkan kami ini adalah orang-orang zalim, karena telah diberi peringatan, tetapi kami mendustakannya." Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy atau istri Rasulullah. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, "La ilaha illallah, celaka atau binasa bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian dinding Yajuj dan Majuj seperti ini." Dan baginda Nabi menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari yang sebelahnya, jari telunjuk yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Zainab lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum dibinasakan oleh Allah, kaum Yajuj dan Majuj keluar setelah berhasil menghancurkan tembok besi yang dibangun Raja Zulkarnain. Mengenai kapan waktu keluarnya, hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam riwayat disebutkan, ketika berhasil menghancurkan tembok Zulkarnain, mereka turun dari gunung-gunung dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi. Yajuj dan Majuj ini mendatangi Danau Tiberias di Palestina dan mereka meminum danau itu sampai airnya habis karena banyaknya populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dulu di sana masih ada air." Dalam hadis An-Nawas, di dalamnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Yajuj dan Majuj yang tidak akan seorang pun mampu memerangi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Tur.
Kemudian Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam. Berikut kisahnya yang diriwayatkan dalam hadis An-Nawas. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya. Maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Tur." Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang tinggi. Maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tarbiyah. Mereka meminum airnya, lalu orang yang belakangan dari mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengutus ulat-ulat pada leher-leher mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi. Dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Selanjutnya Nabi Isa dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Kisah lain juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda. Maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka. Lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya. Tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Selanjutnya bumi menjadi bau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, para sahabat Isa, memohon kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa dan melemparkan jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikianlah sekelumit kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dan kemusnahannya jelang hari kiamat. Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.